Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat saja saya titip pesan sama Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan kemarin rame masalah apa namanya PTS ya, maksudnya stabilisasi PTS, US, kemudian ada PAS dan PAT. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, dan mungkin kalau ada di grup lain kemarin ada yang dapat PowerPoint terkait dengan penilaian dan asesmen, itu dipastikan bukan dari direktorat. Jadi hati-hati Bapak Ibu, disaring dulu. Jadi panduan kita kali ini terkait dengan penilaian atau asesmen adalah dua hal ini dulu sementara, yaitu Permendikbud 21 tahun 2022. Sekali lagi Permendikbud nomor 21 tahun 2022 dan panduan penilaian dan pembelajarannya, baik yang versi K13 ataupun yang merdeka. Untuk sementara itu pedoman kita. Nah, di sana sudah jelas terlihat bahwa dari Permendikbud nomor 21 itu regulasi penilaian yang sebelumnya muncul itu tidak berlaku lagi. Itu di pasal 13. Nah, sehingga kalau tidak berlaku, otomatis istilah PTS, US, PAT, dan PAS sudah tidak berlaku. Dan itu kelihatan di e-raport kemarin ya, Bapak Ibu tanda tangan e-raport atau mungkin di pengisian e-raport, yang K13 pun sudah menggunakan nilai tunggal Bapak Ibu. Ya kan? Pembobotannya hanya lewat akumulasi sumatif. Ya kan? Yang ada hanya sumatif. Kalaupun ada KD kemarin itu digiring supaya dibuat menjadi TP kan kemarin. Itu yang K13, apalagi yang kurikulum merdeka. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu terkait dengan ritual yang sudah kadung di kalender akademik, artinya tidak ada masalah. Silakan, tapi bukan keharusan. Sekarang bukan keharusan ya dari Permendikbud 21, tapi boleh. Cuma mungkin jargonnya yang berubah, karena tidak ada istilah PTS, jadi ya kita bilang asesmen tengah semester kan, atau sumatif gitu, sumatif tengah semester, sumatif akhir semester. Jadi kata-kata penilaian tengah semester itu tidak boleh ada lagi, karena istilah yang mendasarinya sudah dicabut Bapak Ibu ya. Bahkan di kabupaten lain sudah beredar juga, ini juga jadi pertimbangan kita nanti, bahkan ujian sekolah dihapus. Artinya bukan keharusan, tapi ritualnya ya silahkan saja kan gitu istilahnya kan. Nah, nanti memang di sini agak berseberangan Bapak Ibu di Permendikbud 21, kemudian diturunkan oleh Beskap, yaitu panduan penilaian dan asesmen. Di situ memang ada keluasan kan Bapak Ibu ya. Nah, cuma sekali lagi mungkin itu juga sifatnya temporer karena Permendikbud kan lebih tinggi gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi syukurlah masih tidak apa-apa kita berpedoman sama PPA ini yang agak luas Bapak Ibu, sehingga agenda yang berlaku di kalender itu masih tetap berjalan seperti biasa. Jadi silakan yang sedang melaksanakan atau merencanakan melaksanakan ini silakan ya. Tapi yang tidak juga tidak apa-apa. Karena kan cukup nilai ujian nasional kelulusan kenaikan kelas itu kan berdasarkan dari rata-rata sumatif nanti judulnya. Bukan lagi, tidak ada lagi bobot PTS dan PAS di e-raport K13-nya. Nah, jadi silakan. Jadi ini kayaknya hanya istilah saja. Esensinya kan tetap Bapak Ibu ya. Sumatif itu dilakukan setiap akhir pembelajaran atau setiap satu TP atau satu atau lebih TP. Kalau lebih TP kan 2 atau 3 kan PTS juga itu. Ya kan? Judul saja Bapak. Jadi silakan. Cuma mungkin nanti terkait dengan pelaporan di Arkas, mungkin nanti Bapak Ibu terkendala dengan judul itu tidak ada di SSH. Ya, kita pakai istilah sumatif Bapak Ibu ya. Itu ya jelas Bapak ya. Kemudian PR yang kedua Bapak Ibu, kami tunggu lagi participation rate-nya di PMM Bapak Ibu. Karena sederhana Kementerian akan menilai berapa dana BOS yang keluar, dicocokkan dengan benar nggak gurunya itu mengembangkan diri, di absen lewat PMM, ujungnya nanti di bulan September dites dengan pengakuan anak-anak kita di ANBK Bapak. Ada enggak korelasi positif dana yang keluar untuk peningkatan benahi 1 dan 2 dengan hasil NBK anak besok? Bengkok atau lurus?
Nah, jadi sekarang lagi waktu 5 bulan kita ini Bapak Ibu, waktu kita yang simple saja. Mari kita tingkatkan kualitas proses pembelajaran untuk menyambut ANBK ini, kan gitu ya. Itu simple. 5 bulan waktu kita ini. Dan biasakan anak-anak untuk mengerjakan soal-soal yang bernuansa AKM. Jadi jangan hanya terpaku dengan multiple choice, dengan single jawaban saja. Tapi kalau bisa ada pilihan ganda kompleks, benar salah, kemudian menjodohkan, bahkan menjodohkannya mungkin dengan bentuk kertas sudah tidak mempan lagi Bapak Ibu, karena harus dijodohkan dengan menggunakan drag and drop, ya, drag onto image, kemudian drag onto text. Maksudnya ini kan dan itu mungkin menjadi bahan pertimbangan bahwa paper base mungkin tidak mempan, tapi mari kita kalau bisa kita beri anak pengalaman lebih lah gitu, bukan hanya sekedar mengerjakan multiple choice biasa. Apalagi sekarang ini seperti di workshop kemarin sudah saya sindir, kita ini sudah mulai didisrupsi Bapak Ibu. Soal-soal olimpiade pun sekarang sudah kacang Bapak Ibu, sudah bisa dijawab dengan mesin Bapak Ibu, dengan OpenAI Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana tantangan kita sekarang, kerjaan kita sudah diambil alih, bagaimana kita membuat sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh mereka, sehingga nanti bentuk asesmennya beragam. Nah, suruh aja anak bikin tugas dalam bentuk produk, misalnya bikin topat atau apa, kan tidak bisa dikerjakan oleh OpenAI kan. Tapi selama itu tes Bapak Ibu, EC pun juga sekarang kita dikadalin Bapak Ibu. Kerjaan kita sudah, silakan dibuka chat.openai.com, tanyakan apa saja di sana. Misalnya bikinkan saya soal multiple choice dengan tipe hot sebanyak 40 soal, lengkap dengan kunci jawabannya, enter. Silakan Bapak tes itu. Dan anak-anak juga nanti menjawab dengan itu Bapak Ibu. Jadi mari kita terus mengupdate diri Bapak Ibu. Mari kita berguru di PMM, di situ banyak materi yang terkait dengan perbaikan pembelajaran kita. Di samping kita juga setor wajah di kementerian, karena jejak-jejak digital sekolah Bapak akan terlihat di sana gitu ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pola asesmen ini kan termasuk saat ini lagi masa transisi ya, dari yang pola sebelumnya ke pola-pola baru. Tentu ini juga akan agak sulit untuk menerima dari Bapak Ibu guru tentang ini evaluasi ini, sehingga kami di AIML kalau boleh cerita berusaha menggeser mindset Bapak Ibu dalam penilaian itu yang terintegrasi dalam proses pembelajaran dengan penilaian terpisah, ada istilah ulangan harian dan ulangan tengah semester sampai akhir, sehingga kami mencoba tahun ini untuk pelaksanaan asesmennya yang ke-13 masih kita menggunakan pola lama, sementara yang kurikulum merdeka itu sudah terintegrasi dalam proses pembelajaran setiap hari, sehingga tidak ada istilah ujian tengah semester atau ujian semester. Itu sudah kami sepakati dalam forum rapat, sehingga kemarin untuk kelas 8 dan kelas 9 itu tetap ada asesmen tengah semester, sementara kelas 7 itu tetap belajar, cuma pulangnya bersamaan. Jadi ada jadwal khusus ketika kelas 8 dan kelas 9 itu, jadwal khusus 2 mata pelajaran yang dipelajari pada pekan itu, sehingga masuknya bersamaan, pulangnya juga bersamaan, cuma kegiatannya berbeda, ada yang asesmen, ada yang belajar seperti biasa, karena kami menggunakan 2 kurikulum itu. Itu informasi aja Pak, mungkin bisa disempurnakan dengan teman-teman yang lain persiapan seperti ini, sehingga pola asesmen yang dari pola sebelumnya bisa bergeser dengan pola baru dengan harapan dari Dinas Pendidikan. Lalu yang kedua Pak, kasih kurikulum. Terus terang kami di SMP 1 AIKML di PMM ini berdasarkan data kegiatan dari Januari sampai dengan bulan Maret ini, kami sudah menyatakan 100% masuk di PMM, dan sudah ada sekitar 13 orang guru yang sudah mengupload aksi nyata, tonton video, login dan sebagainya. Tetapi rilis yang kemarin yang dikeluarkan
dari Pak Muzakir ya. Dari mana dapatnya itu? Nggih. Kami masih ada dari 62 guru itu baru 52 yang login. 52 yang login. Padahal dari Januari itu 62 guru itu sudah aktif semua itu, karena kami punya jadwal 3 hari dalam seminggu. Hari Selasa kelas 8, hari Rabu kelas 7, dan hari Sabtu kelas 9. Jadi semua sudah. Tapi kok bisa tidak terdeteksi di PMM itu gitu. Gimana caranya supaya kami bisa menemukan nama-nama yang tidak login itu gitu. Mungkin bisa dibantu sehingga kami bisa memberikan trade kepada teman-teman guru yang belum terdeteksi padahal sudah aktif di PMM itu mengaksesnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sedikit dulu Pak, khusus Pak Kabid ini di luar pertanyaan tapi memang harus kami tanyakan terkait dengan pesta desa Pak Kabid. Rabu tanggal 15 itu kebetulan di SMP 4 Pringgabaya itu ada 3 desa di sana yang ikut pilkades itu, Desa Anggaraksa, Kerumut, sama Pogading Timur. Pertanyaan kami apa bisa kita liburkan anak di sana maksud kami. Terima kasih Pak. Libur pilkada. Pak Kepala, kalau khusus untuk pencoblosan kan bisa saja sebentar di situ baru kembali ke sekolah, itu maksud saya. Kalau diliburkan semua juga pembelajaran ini kan anak-anak ini sudah masuk tengah semester sebenarnya di situ proses ini. Kalau hanya mencoblos sebentar saja bisa ditinggal di situ, kan bisa bergilir di situ. Ketika di dalam satu sekolah itu berapa yang harus mencoblos kan berapa orang dulu baru dikembalikan di situ. Cuma nanti kita akan konfirmasi kembali nanti dari teman-teman di PMD terutama yang membidangi masalah itu, apakah karena teman-teman kita ini kan dengan pesta demokrasi ada pilkades di masing-masing desa termasuk di tempat SIDA, apakah dia secara khusus diliburkan bagi pegawainya, Pak, anak-anaknya diliburkan semua ke persekolahan kan tidak mungkin di situ karena memang ada proses pembelajaran di hari itu juga. Mungkin teknisnya seperti itu dulu Pak Kepala. Jadi ketika ada beberapa orang ya bagi dirilah jam berapa mau nyoblos di situ sehingga tidak terganggu juga proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Oh ya, nah, terkait dengan tadi yang pertama kelas 8 dan 9 K13 Pak ya. Jelas mengacu pada BPA K13 yang diterbitkan tanggal 19 Desember. Pada saat kita sudah libur baru dia keluar Pak. Pada saat babak belur kawan-kawan ngisi e-raport kemarin, konfirmasi dari pusat tidak ada. Tahunnya sudah libur teman-teman dengan mengejar injury time baru dia keluar permakluman itu kan gitu ya. Tapi itu pun tetap saya lihat itu melanggar dari Permendikbud 21, tapi tidak apa-apa kan. Artinya, nah terkait dengan kelas 8 dan 9 Pak, di situ sudah kelihatan. Di e-raport mungkin Bapak pernah mengawal teman-teman mengisi, sudah tidak ada lagi nilai ya. Artinya KD3 ya, yang KI3, KI4 itu sudah dipres menjadi satu kan, satu TP kan. Sementara KI1 dan 2 itu dikumpulkan di profil pelajar Pancasila di 6 itu kan. Nah kan gurunya harus dipaksa yang ke-13 ke sana gitu kan. Nah itu saja Pak, karena nanti kan akan pelan-pelan bertransformasi kan, supaya mirip-mirip ini apa namanya ke kurikulum merdeka. Nah masalah gitu kan. Nah, jadi silahkan. Nah, kemudian yang kedua masalah progres data yang setiap hari Senin kali ini, terus terang saya juga dapat kiriman Bapak. Walaupun pernah secara pribadi meminta hak akses dari Google Data Studionya, juga tidak pernah ada respon. Ini yang mempunyai hak akses ini adalah admin akunnya Kepala BPMP dengan Kepala BGP Bapak Ibu. Nah, kebetulan dapat dari petugasnya itu dijanjikan setiap Senin untuk semua progres. Dan untuk seperti tadi memang mungkin masalahnya ini karena akun belajar itu diterbitkan di penghujung tahun 2020 itu kemarin. Nah, di kurun waktu 2020 sampai 2023 ada nggak guru yang mutasi? Nah, bisa jadi Bapak Ibu betul dia aktif, akun belajarnya sering dipakai, tapi dia mengacu ke sekolah yang lama. Berarti belum bermigrasi ke sekolah Bapak. Seperti Sulingjar kemarin, makanya ada guru dari SMP 1 Mas Bage pindah ke SMP 3 Selong, itu juga kami cari gitu lah dalam pengisian Sulingjar kemarin. Nah, jumlahnya ya.
Nah, coba nanti PT kita, Malik lah. kami hanya terima data itu dan kami hanya filterkan untuk situ, untuk khusus Lombok Timur doang. Nah, tapi syukurlah yang kali ini dalam minggu ini justru yang paling tinggi SMP 1 Imal, Bapak Ibu. Nggak usahlah muluk-muluk. Pada saat mengunggah ASI nyata tidak langsung Bapak Ibu lulus, karena masih diverifikasi, dikurasi lagi oleh orang-orang entah di mana ini, kita tidak tahu siapa. Tapi minimal dilulus prosesnya saja dulu. Prosesnya. Jadi Bapak Ibu menonton video 10 menit, 20 menit setiap hari, pasti selesai. Satu modul, 2 modul itu. Sampai di post-test kemudian ada aksi nyata, silakan diunggah. Dan perkara diverifikasi ya sabar. Karena memang butuh verifikator itu ya. Kurator juga gitu, untuk bisa dapat sertifikatnya. Mungkin itu Pak Kepala ya. Atau nanti dicek, dilihat gitu. Oh ya. Nanti kepala sekolah kan bisa mengecek mana dia anunya gitu. Oke, makanya. Saya tambah, mohon maaf Pak, ini waktu 4:30 kurang seperempat. Kita belum sholat ini. Satu aja Pak Putu, supaya tidak salah saya, nanti salah saya menganggarkan. Saya teringat tadi Pak Amin berangkat ke kantor, dia bilang pakai apa? Pakai Honda, dia bilang, padahal motornya Yamaha. Maksud saya PTS itu kan, istilah PTS sudah tidak dipakai lagi. Ya, tapi saya pakai Sumatip Bersama Pak. Jadi judulnya itu saya ganti dengan Sumatip Bersama, karena memang sudah kadung terjadwal di situ. Walaupun dia pakai motornya Yamaha, tetapi tetap terlalu Honda itu. Ya, pakai Honda ya. Bukan. Saya kira itu, terima kasih. Ya. Bukan masalahnya sudah kadung Pak, boleh. Karena kan judulnya kan situ mengandalkan sumatif terhadap beberapa topik kan, beberapa TP kan boleh. Gitu, ya.